Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Febri Haryanti, S1 PGSD Universitas Askia. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan terkait ilmu filsafat pendidikan yang berjudul Konsep Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ya, jadi sebelumnya kita lihat ya profil Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang memiliki nama asli dari Raden Mas Suwardi Sodjoningrat, lahir pada tanggal 2 Mei di tahun 1899 Yogyakarta, dan beliau wafat pada tanggal 26 April 1959. Jadi semasa hidupnya beliau merupakan salah satu aktivis pergerakan pendidikan kemerdekaan, jurnalis, dan juga tokoh pendidikan yang dijuluki dengan Bapak Pendidikan Nasional. Nah, sekolah yang telah didirikan beliau itu bernama Taman Siswa pada tahun 1922. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, pendidikan adalah usaha kebudayaan untuk menuntun segala kekuatan kodrat anak agar merdeka sebagai manusia dan anggota masyarakat, mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Artinya, pendidikan tidak boleh memaksa, tetapi harus mendampingi dan membimbing sesuai perkembangan anak. Di sini filosofi pendidikan menurut beliau pemikiran lahir dari 3 aspek. Yang pertama, pengalaman sebagai aktivis anti penjajah yang menyadari bahwa pendidikan kolonial hanya melayani kepentingan penjajah. Kemudian kesadaran akan kepentingan pendidikan nasional untuk membentuk manusia yang merdeka, yang sadar akan jati dirinya dan juga bangsa. Yang ketiga, kebudayaan sebagai dasar pendidikan yang menurutnya harus tumbuh dari akar budaya sendiri, bukan meniru sistem barat secara membagi buta. Konsep pendidikan yang dilaksanakan Ki Hajar Dewantara itu diberi nama 3 pusat pendidikan, yaitu pelaksanaan pendidikan melibatkan alam keluarga, kemudian alam perguruan, dan alam masyarakat untuk membentuk manusia-manusia yang unggul, berbudi pekerti, dan cerdas. Nah, ketiganya ini harus saling bersinergi karena setiap lingkungan memiliki pengaruh besar dalam membentuk karakter anak. Ya, jadi harus 3 ini harus ikut andil ya, yaitu alam keluarga, alam perguruan yaitu lingkungan sekolah, yaitu ada guru ya. Kemudian yang ketiga adalah alam masyarakat atau alam lingkungan yang ada di lingkungan sekitar atau lingkungan anak tersebut berada. Nah, kemudian 3 fatwa pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ya. Yang ada fatwa yang pertama tetap, antap, dan mantap. Artinya bahwa pendidikan itu harus membentuk ketetapan pikiran dan batin, menjamin keyakinan diri, dan membentuk kemantapan dalam prinsip hidup. Jadi harapannya orang yang sudah berpendidikan, orang yang sudah menerima pendidikan itu mampu membuat dirinya itu memiliki prinsip-prinsip hidup. Misalkan dalam dunia pendidikan, ketika seorang guru dikatakan berhasil mendidik seorang anak, bila anak tersebut sudah menjadikan Al-Quran dan Sunnah ya sebagai prinsip hidupnya gitu. Kalau dalam pendidikan Islam begitu ya. Jadi dalam pendidikan Islam itu kan kita selalu mengajarkan tentang adab, tentang apa ya, yang pertama pasti ya tentang tauhid, kemudian adab, dan juga banyak hal gitu ya. Harapannya apa yang sudah kita ajarkan kepada anak itu bisa menjadi prinsip hidupnya gitu. Yang kedua itu ngandel, kendel, dan bandel. Nah, artinya itu pendidikan itu harus menghantar orang yang pada kondisi diri yang berpendirian tegak, berani bertindak, dan bertanggung jawab. Artinya seperti apa? Jika dalam pendidikan Islam, orang yang sudah terdidik itu harus mampu bertanggung jawab ya, harus berpendirian tegak dan juga bertanggung jawab membela bertanggung jawab apa? Bertanggung jawab misalkan terhadap dirinya sendiri. Bagaimana caranya dia bertanggung jawab? Berarti dia memang harus melaksanakan apa-apa yang sudah diberitakan oleh Allah dan juga Rasulnya. Begitu kalau di dalam pendidikan
pendidikan Islam. Kemudian yang ketiga itu Memning, Nung, dan Na, artinya bahwa pendidikan pada tataran terdalam bercorak religius. Nah, pendidikan itu menciptakan kesenangan, perasaan, keheningan, kemudian ketenangan, dan juga renungan. Nah, dalam melalui pendidikan ini seseorang bisa mengalami kesucian pikiran dan juga ketenangan batin. Artinya gini, jika kita aplikasikan dalam kita kaitkan dengan pendidikan Islam pada saat ini yang sudah kita laksanakan dalam dunia pendidikan khususnya di sekolah SIT, harapannya ketika seseorang itu sudah menerima atau seseorang tersebut sudah menerima ilmu dan yang kita sampaikan, dia bisa mengaplikasikan kegiatan-kegiatan baiknya, perilaku-perilaku baiknya, ya, tanggung jawab yang memang harus dia laksanakan, tanggung jawab terhadap orang lain maupun bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan bertanggung jawab kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena kan begini, pendidikan Islam itu mengajarkan seseorang itu untuk kembali ke fitrahnya. Nah, ketika seseorang ini sudah bisa menerima ilmu yang dia terima dari guru-gurunya ataupun lingkungan ataupun yang lain ataupun di luar keluarganya, itu harapannya anak tersebut bisa menjadi tenang karena dia kembali ke fitrahnya, ya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu 5 asas pendidikan. Nah, terkait dengan upaya mengimplementasikan ketiga fakta tentang pendidikan itu, beliau mengajukan 5 asas pendidikan yang dikenal sebagai sebutan Pancadharma, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ya, yang pertama itu kodrat alam. Jadi Ki Hajar Dewantara ini menegaskan bahwa pelaksanaan pendidikan berdasarkan akal pikiran manusia yang berkembang dan dapat dikembangkan secara kodrat, akal pikiran manusia itu dapat berkembang. Jadi berdasarkan kodrat, berdasarkan fitrahnya manusia, bahwasanya manusia itu akal pikirannya itu berkembang. Jadi yang sebelumnya dia contohnya begini, yang sekarang kita sudah lalui bersama ya, bahwasanya pada saat zaman dahulu kala itu kita menggunakan jam pasir sebagai jam gitu, sebagai petunjuk jam, atau dari bayangan matahari sebagai petunjuk jam. Tapi dengan seiring berkembangnya zaman, pada saat ini kita menggunakan jam sebagai pengukur jam gitu. Dan masih banyak lagi ya. Kemudian yang kedua, kemerdekaan. Asas kemerdekaan berkaitan dengan upaya membentuk peserta didik menjadi pribadi yang memiliki kebebasan yang bertanggung jawab sehingga menciptakan keselarasan dengan masyarakat. Yang ketiga yaitu kebudayaan. Nah, asas ini bersandar bahwa keyakinan kodrati bahwa manusia adalah makhluk berbudaya. Nah, dalam artinya manusia mengalami dinamika evolutif dalam hasanah pembentukan diri menjadi pribadi yang berbudi pekerti. Ya. Jadi kalau misalkan kita orang Islam, ya berarti berbudayanya kepada ya umat Islam sesuai dengan ajaran Islam gitu. Kemudian yang keempat, kebangsaan. Asas ini hendak menegaskan bahwa seseorang harus merasa satu dengan bangsanya dan di dalam rasa kesatuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan rasa kemanusiaan. Kemudian yang kelima, kemanusiaan. Asas ini hendak menegaskan pentingnya persahabatan dengan bangsa-bangsa lain. Dalam konteks ini, beliau sebagai tokoh di Indonesia, asas ini hendak menegaskan bahwa manusia di Indonesia tidak boleh bermusuhan dengan bangsa-bangsa lain. Nah, ini semboyan dan metodenya Ki Hajar Dewantara. Peserta didik diberi ruang yang seluas-luasnya melakukan eksplorasi potensi-potensi dirinya dan kemudian berekspresi secara kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Maka ia menerapkan 3 semboyan pendidikan yang menunjukkan kekhasan Indonesia. Nah, kalau di sini kan kita sebagai guru SIT ya, berarti kita memang diperbolehkan, memang sangat dianjurkan untuk memberi ruang siswa kita untuk melakukan eksplorasi potensi-potensi dirinya namun untuk mengeksplorasi potensi-potensi dirinya kita harus mengarahkan peserta didik kita agar tetap dalam koridor Islam, tetap dalam naungan Islam, tidak boleh keluar dari agama Islam gitu. Ya. Ingkasa sung
tuladan, artinya seseorang guru adalah pendidik yang harus memberi teladan. Ia pantas digugu dan ditiru dalam perkataan dan perbuatannya. Nah, kita di sini sama-sama sudah pernah mendengar ya bahwasanya kita sebagai guru adalah Allah sudah memilih kita untuk meneruskan risalah dakwah Rasulullah SAW. Ya, kita yang mengharuskan kita harus menjadi pribadi yang baik, gitu. Pribadi yang selalu menjadikan Rasulullah sebagai teladan kita. Sehingganya ketika kita sudah menjadikan Rasulullah sebagai teladan kita, Al-Quran sebagai rujukan kita, kita akan bisa menjadi pribadi yang baik sehingga pantas untuk ditiru dan juga digugu oleh anak-anak didik kita. Begitu. Kemudian in madya maupun karsa, artinya seorang guru adalah pendidik yang selalu berada di tengah-tengah para muridnya dan terus-menerus membangun semangat dan ide-ide mereka untuk berkarya. Ya, jadi kita sebagai guru harus terus memberikan semangat pada peserta didik kita agar terus berkarya. Begitu. Kemudian yang ketiga, tumuri handayani, artinya seorang guru adalah pendidik yang terus-menerus menuntun, menopang dan menunjuk arah yang benar bagi hidup dan karya anak-anak didiknya. Gitu. Nah, senada dengan semua pendidikan di atas adalah metode pendidikan yang dikembangkan yang sepadan dengan makna pedagogik, yakni momong, among, dan ngomong, yang berarti bahwa pendidik itu bersifat mengasuh, mendidik, dan mengasuh anak dalam dunia nilai-nilai. Jadi kita tahu di sini bahwasanya ya kita seorang pendidik kita harus mampu mengasuh anak kita, mengasuh dalam arti kita harus menjaga mereka dari hal-hal yang misalkan yang tidak sepatutnya mereka lakukan ya, kemudian mendidik anak-anak kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang rabbani gitu, pribadi-pribadi yang takwa, pribadi-pribadi yang diharapkan oleh umat Islam gitu. Itu pribadi-pribadi yang tangguh dan juga pribadi yang bisa menjadi penerus bangsa Indonesia di masa depan. Kemudian dan juga mengasuh anak. Tadi ya, mengasuh anak. Berarti kita memang harus memberikan kasih sayang yang sebaik-baiknya kepada peserta didik kita. Baik. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.